Tiba-tiba Pak, Pasya Wakil wali kota. wakil wali kota. Lu tahu kan pejabat itu nggak bisa ngapa-ngapain, susah kalau pejabat. Iya pasti. Nah itu gimana prosesnya sampai lu iyahkan? Padahal lu tahu konsekuensinya pada saat itu Pasya nggak sebebas itu. Iya. Apalagi setahun pertama nih ya. Iya. Setahun pertama kan minimal namanya kepala daerah ya, dia harus fokus dulu. Iya. Setahun pertama itu mungkin bisa kehitung, kalaupun bisa main pun juga ya. Ungu itu bisa kehitung loh dengan jari dalam setahun itu ya. Kita bikin lagi di proyek masing-masing. Kan belum tentu bisa samain sama itu gitu loh. Berapa tahun loh keadaan begitu? Dia berapa tahun? Ngejabat 5 tahun kan? Oh 5 tahun berarti loh. Iya. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya, Roman. Ferdi. Ungu. Atau Orman Garuk. Nih gua ntar kita ngobrol di belakang. Cuman gua baru tahu ternyata lu grup Garuks. Gua nggak tahu loh men, lu ternyata grup Garuks. Iya. Itu kan orang lama Pak. Iya. Tahun 94. 94 ya? Gila, ntar dulu ya, kita nggak ngobrol itu dulu. Man, gini. Lu udah menjadi bintang sekarang nih. Ini banyak nih yang minta ungu nih. Cuman memang gue belum dapat jadwal yang lain. Lu ada di sini. Tapi gue sebenarnya malah lebih ke Garuk. Gue pengen ngobrol nih. Iya. Lu kenapa bisa menjadi drummer ngetop? Bandnya ngetop banget. Itu apakah lu memang pendirinya si Ungu ini, ataukah dari kecil memang lu sudah main band sebelumnya? Nah, gue pengen tahu tuh ceritanya. Berarti dari awal nih. Dari awal dong. Kalau awal kalau main drum itu sebenarnya udah tertarik main drum itu semenjak SD. Enggak common loh buat anak SD pengen main drum. Kan kita kan nggak punya drum. Ya itu dia. Justru gue nggak punya. Jadi dulu itu SD itu kurang lebih kelas 5 lah, kelas 5 mungkin kelas 6 gitu. Gua ada ketertarikan dengan alat drum itu. Jadi saking nggak punya, karena emang nggak punya drum gitu, cuma ngelihat di TV kali. Bahkan dulu ya TV masih hitam putih. Iya. Terus akhirnya gue bikin dulu tuh kalau bulan puasa itu kan. Biasa bikin beduk-bedukan tuh dari kaleng biskuit gitu kan. Oh, itu juga lu bikin? Iya. Jadi kaleng biskuit tuh dari yang kecil. Ada yang bulat tuh apa regal. Nah gitu-gitu kan. Yang pokoknya yang bulat itu bolongin pakai semen, kertas semen. Kertas semen karetin. Dikaretin dulu, terus dikasih terigu sagu gitu ya. Yang sagu. Supaya jadi lem. Iya. Dijemur pada saat siang. Ininya di si semennya itu. Iya, jadi di semen tuh rata kan tuh kan. Kita jemur tuh. Kan kenceng dia. Dipakai di situ. Iya, dikenceng siang-siang nih jemur dulu nih. Nanti pas sore angkat nyaring tuh bunyi kan. Jadi kalau yang kecil suaranya kecil, yang gede pasti bolongannya karena gede, pasti suaranya gede. Udah. Tinggal dipakai bantal. Bantal lagi. Ditaruh di sini. Ditaruh bantal di sini jegar begini kan, madepnya kan. Udah. Tapi belum sama kaki ya. Belum sama kaki. Jadi kaki cuma ngebayangin doang gitu kan. Jadi sambil dengerin musik dulu itu The Beatles. Oh memang Beatles ya. Kita kayak common ya. Semua musik kayak Beatles zaman dulu ya. The Beatles lah gitu. Nah akhirnya ya udahlah itu masa SD, terus akhirnya ke SMP kan. Oke. Nah SMP itu baru gue megang ngeliat drum bener gitu. Karena waktu itu di dekat daerah gue itu ada yang dia bisa bilang orang kaya lah ya. Nah dia punya alat nih. Oh bukan di studio ya? Di rumah? Iya, tapi dia bikin studio. Oh bikin studio. Studio. Nah dia beli alat komplit tuh, alat komplit. Nah orang itu sebenarnya levelnya di atas gue. Umurnya? Umurnya, jadi SMA. Oke.
Dulu dia anak-anak SMA, nah gue ikut nimbrung di situ. Jadi bantuin lo kayak bikin programnya segala macam. Nah akhirnya udahlah, gue ngeliatin. Dulu gue sering-sering bantuin di situ gitu loh. Jadi jadi ngeliatin anak-anak mereka tuh atau anak-anak SMA itu. Belajar. Hah? Belajar. Belajar sendiri gue. Iya belajarnya lu coba-coba gitu. Iya. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada. Jadi ada momen waktu SMP itu tuh ada acara gitu di SMP kan. Itu yang main angka kelas semua. Akhirnya dia bikin acara itu sekolahan itu ada di Gelanggang Senen itu dulu. Gelanggang Senen. Gelanggang Senen itu. Jadi khusus acara SMP gua, ada SMA juga. Jadi ngelihat di situ ada band lah gitu. Dulu boynya Rolling Stone. Wah, dah. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Dan selalu gue ngelihat dulu dari samping panggung tuh gue lihat begini ngeliatin drum. Jadi fokus ke situ terus. Lu tuh kepengen ya berarti ya. Iya. Nah, akhirnya di daerah gue terus ada yang punya studio itu, akhirnya ngeliatin terus lah. Gue nimbrung mereka latihan sampai itu. Terus ada momen juga 17-an di daerah itu, di daerah gue. Terus akhirnya gue mungkin karena gue di daerah gue tuh dulu emang udah spesialis pukul beduk ya. Kalau ajan beduk. Terusan lu ya. Terus akhirnya gue dilibatkan di daerah gue untuk. Man, lu yang main drum nih gitu. Enggak ya, kalau drum belum ya. Beduk terus qasidah. Oh, sama juga pukul-pukul juga. Iya, qasidah. Jadi gue main qasidah di dekat kampung gue itu sampai ikut festival itu sejak Botabek dulu Kebun Jahe itu juara sekali. Serius? Qasidah? Tapi gue kan kalau qasidah itu ada yang kecil ada yang ini. Nah gue yang bassnya. Ternyata Roman Ungu itu ternyata juara qasidah. Iya. Awalnya dari situ tuh. Pantes sekarang Ungu masuk ke religi mulu. Oke, terus. Nah ini ya itu tetap akhirnya pas dari situ qasidah terus ke drum nih. Ada 17-an akhirnya gue dicoba karena gue bisa improve lah. Main gendang itu bisa improve lah gitu. Nah, akhirnya gue pegang drum tuh. Pertama kali duduk itu. Terus dulu ya akhirnya zamannya lagu Scorpion. Oh belum, bukan. Belum. Oli Sember. Oli Sember. Deng gitu kan gitar itu. Deng. Iya. Ya itu kan cuma pukulan 1-2 gitu kan. Deg. Tak. Deg gitu. Nah, gue pertama kali megang drum itu lagu itu. Dan gue nggak tahu tiba-tiba itu semua bisa. Wow. Tangan dan senar dan kaki. Lu bisa mecahin itu ya? Iya, bisa mecahin itu. Wow. Nah, akhirnya udahlah udah lumayan aja terus tuh. Terus lagu itu, terus lagu Kus Plus, jadi ngiringin di daerah gue itu. Lu pernah latihan lagu ini nggak? Terduk, tek, Beram, gitu kan? Pernah itu. Itu harus tuh wajib tuh, man. Kayak itu pernah. Nah sampai akhirnya gue sering lah dipakai akhirnya ngiringin penyanyi-penyanyi yang muda-muda cewek di daerah gue tuh lagu Niki Ardila. Iya. Setiap 17-an gitu. Nah akhirnya sampai gue ikut mendalamin terus tuh kan drum itu kan. Pokoknya setiap mereka latihan, terus gue liatin setelah dia kelar, gue mencoba main sendiri gitu. Nah akhirnya ini dia bikin band bermasalah dengan drummernya. Oh oke. Nah, drummernya karena dia bermasalah di tempo, selalu dimarah-marahin terus kan. Nah jadi suatu saat dia pernah iseng latihan sama gue. Jadi kalau latihan sama mereka nih, gue ngeliatin mereka pada malas-malasan gitu. Mainnya duduk. Tapi kalau dia pas latihan sama gue pada berdiri. Pada bergaya. Enak nih, temponya enak nih. Nah akhirnya manggung pertama lah di PRJ Monas itu. Di PRJ Monas itu dia dapat panggungan gitu.
lagu-lagunya dulu lagu GNR. Wah, udah naik lagi. Udah naik lagi tuh GNR tuh. Nah, lagu GNR dulu pertama kali manggung, panggungnya itu ring tinju. Ada ringnya gitu? Iya. Lu manggung di tengah? Oh iya. Iya, jadi ring. Jadi sebelum pertandingan itu, Lu manggung dulu? manggung dulu di situ. Walah. Ada alat Berarti semua. nggak dipantek dong tuh drum? Enggak, Jalan. enggak, dia tetap di Oh, ini ada. ada ininya supaya enggak jalan gitu. Jadi kan kalau dulu Pak mau buat ke panggung utama itu kan perlu proses kan. Iya. Udah band yang udah gede-gede lah. Udah hebat lah. Udah zamannya dulu kayak Jet Layer lah, siapa lah gitu. Jet Layer ya? Oh iya kayak gitu-gitu deh. Terus akhirnya pertama kali manggung di situ di ring tinju dan dibayar satu band itu kan ada 5 orang. Dibayar 25.000. 25.000 dulu gede ya? Lumayan sih. Apa kecil? Ya lumayan sih, ukurannya lumayan. Tapi maksudnya bukan itunya tapi dapetnya kan lu. Bukan. Wah, bisa manggung dan dibayar. Iya. Berarti udah worth it. Iya. Gila ya. Iya, gue dari 5.000 itu, gue udah bisa nyisihin buat orang tua. Nyanyi berapa lagu, Pak? Nyanyi 4 lagu, 5 lagu lah. Berarti sekarang kalau ada yang punya duit 25.000 lu nyanyi mata. Lagunya itu lagi tapi. 25.000 men dulu dibayar ya. Bahkan nggak itu aja. Jadi ntar ada momen yang manggung-manggung lagi, misalnya di Ancol gitu, bayarnya cuma nasi Padang. Dibayar nasi Padang lu men. Iya. Tapi happy ya. Tapi happy karena ya. Excited lu kan. Iya, makanya gue mungkin, nah awal Garuk itu di situ. Berarti lu nggak belajar les drum gitu nggak? Gue kan belajar itu karena apa, kemauan sendiri ya. Terus buat untuk ngeles atau kursus, gue ya mungkin orang tua bisa dibilang karena hidup pas-pasan mungkin ya. Oh lu bukan keluarga yang mewah? Enggak, bukan. Oke. Dan makanya gue juga dulu itu akhirnya gue kemana-mana kan. Oke. Gue berusaha sendiri gitu. Nah akhirnya sampai sering lah manggung Garuk gitu. Akhirnya berubah ke lagu-lagu apa Metallica. Nah lu bikin Garuk itu berarti lu zaman lu SMA lu? STM ya. Iya STM maksud lu? Iya. Lu STM kan? Nah gue di situ paling kecil. Di Garuk itu paling muda? Jadi gue SMA, mereka tuh udah kuliah. Seimot semua? Iya. Garuk itu adalah salah satu band rock pada saat itu ya. Lu rekaman tahun berapa dulu Garuk? 94 ya. Tuh, zaman 94 kan kita gua masih kuliah, baru di kuliah itu ya. Itu Garuk itu udah rekaman waktu itu rock banget kan waktu itu ya. Rock and roll sih. Iya rock and roll. Salah satu band yang ada namanya dulu waktu itu. Ya mungkin banyak orang genrenya itu membayang-bayangi Slank ya. Iya. Tapi beda sih. Beda. Karena vokalisnya. Mungkin orang ngeliat sepintas aja kali. Iya. Karena Nah waktu Garuk pertama rekaman gimana ceritanya? Kok bisa rekaman? Hebat banget tahun segitu lu bisa rekaman. iya. Nah, jadi ya itu makanya proses. Mungkin kalau Garuk itu dulu awalnya emang band panggung sih. Festival gitu. Festival, main kampus-kampus, atau apalagi di Ancol gitu kan. Karena dulu koordinator Ancol itu dulu tinggalnya di daerah gue. Oh daerah lu. Jadi kita dapat event dari dia terus Ada tuh. orang dalam. Ada ordal gitu kan. Harus ada orang dalam. Iya, jadi makanya dari 25.000 nasi Padang sampai 100.000. Woi naik gitu. Iya. Jadi ya akhirnya ada kesempatan lah gitu, mungkin ada orang rumah yang emang dia pencipta lagu dulu zamannya di Glodok ya. Iya zaman dulu kan Dia mengglodok gitu, akhirnya ada dia pernah deket sama salah satu label dulu, label dangdut. Oh label dangdut. Nah, dulu kan Garuk itu labelnya label dangdut. Oke. Dulu itu label dangdut namanya Nafiri, dan dia Tahu gue Nafiri. Nafiri. dia dulu menaungi Soneta juga. Iya. Haji Roma Sahrul Irama. Gunawan kalau nggak salah di Nafiri juga dulu. Nah itu setelah gua. Ntar dulu. Kalau zaman dulu ya anak band nggak peduli mau record label apa itu udah bangga banget. Iya. Itu kita dapat kontrak aja flat. Oh ya. Iya, flat. Nah zaman dulu lu tuh tahun 94. Gila gue belum rekaman. Gue tahun 2000 rekaman men. Gue malu mbah manggilnya. Nah itu dibayarnya kontrak dibayar atau royalti? Belum ada royalti dong. Belum ada. Flat. Makanya flat. Ya berapa flatnya tuh dibayar berapa? 3,5 juta.
Untuk satu album? Satu album. Mau meledak, mau nggak lu dapat itu aja? Iya. Oh iya. Dulu itu... Tapi gede banget dong zaman lu masih... Ya, ibaratnya lumayan. masih muda, umur belas-belas kan, 19, 18 tahun gitu. Iya. Iya kan? Jadi termasuk ya lumayan lah gitu ya. Sampai ukuran dulu segitu ya. Nah terus akhirnya ya udah kita bagi rata kan gitu. Iya. Seberapa album Garux? Nah dari album ke-1 ke-2 itu emang beda. Bedanya? Beda label. Yang kedua? Karena kenapa beda label? Karena ini kita tahu nih. Kita dengar, karena kita dengar setiap hari itu dulu TV itu cuma adanya RCTI sama SCTV. Iya. Yang sering muter itu SCTV. Itu tiap hari, bahkan sisa hari itu bisa berapa kali. Kadang-kadang gua mau keluar rumah tuh, ngeliat TV tetangga itu. Video klip. Berapa pokoknya gue juga jalan kaki dari rumah itu ke rumah kanan rumah gue di gang ke depan jalan gede itu kan perlu jalan kan. Video klip lu? Iya. Berarti bagus dong promonya. Nah itu kata orang katanya meledak katanya gitu kan. Karena gue nggak tahu. Nah akhirnya ya lo tau sendiri ya produser dulu ya. Kalau dibilang meledak tetap aja dapat segitu. Enggak dibilang meledak. Apa dibilangnya? Enggak, biasa aja kurang kok itu. Gitu. Nah dulu itu kan kalau kontrak itu kita nggak ada royalti sih, bukan dibilang royalti atau apa gitu. Itu kebijaksanaan. Ya kayak kado lah ya. Iya. Dapat kado lah kalau bagus dapat kado. Iya kalau meledak itu ya tergantung. Bonus lah. Kebijaksanaan produser aja dia mau ngasih mau kagak gitu kan. Gitu. Nah akhirnya kita mau ke album kedua. Kita cuma minta naikin dari 3,5 juta, cuma naikin 1 juta doang. 4,5 juta? Iya, 4,5 juta. Nggak dikasih? Nggak dikasih sama dia. Oke. Nah akhirnya ya sudah. Nah, kita akhirnya dapat ada IO Surabaya nih. Oke. Nah, dia IO Surabaya, dia Chinese. dia tuh dipercaya sama dulu Roko Sampurna kan. Oke. Sering bikin event, turis segala macam. Nah, akhirnya ditawarin ke dia kan. Dia mau produserin itu. Oh. Bahkan dia mau produserin itu, bahkan dia habis produserin itu setelah rilis langsung tour, dibikinin tour sama dia. Wah, enak banget dong. Nah akhirnya udah kita dimodalin sama dia. Dibikinin album, dibiayain. Nah, Jadi sebelum album kedua nih sebenarnya mau ke album kedua ini sebenarnya ada konflik ini nih sebenarnya. Yang tadi gua bilang itu di luar itu tuh basis. Iya, basis. Jadi kita ini ada konflik lah dengan basis ini, akhirnya kita bertiga kan. Kita ngambil jalan bertiga. Basis keluar. Iya. Oke. Kita keluarin sih. Jadi lu di yang kedua udah nggak ada basis? Nggak ada gue. Nah akhirnya kita bikin bertiga. Yang main bass? Yang main bass, vokalis gue juga. Oh. Karena kita mungkin mau bayar edisional. Jadi kayak Red Hot dong lu? Hah? Maksudnya enggak, itu di recording doang. Oh, oke. Nah dulu itu sebenarnya, zaman dulu itu waktu zaman kita belum rekaman itu, vokalis itu sebenarnya gitaris. Vokalis itu gitaris? Iya, jadi dulu kan band Metallica itu kan berempat. Nah kita berempat kan di sini. Nah dia tuh sambil megang gitar. Boy Metallica itu jadi kayak James Hetfield kayak gitu ya. Iya. Nah dulu akhirnya ya udah saking dia juga bisa pegang alat, daripada timbang sewa orang perlu biaya lagi. Kan. Iya. Tapi dapat 4,5 juta. Yang di sini. Yang kedua dapat kita. Dapat tur. Dapat tur. Wih di 35 kota gitu. Mantap. Gila lu ya. Iya. Kita tur ya udah ujung-ujung lah itu. Hitungannya. Nah, tur itu kita kebagi. Tapi Garuxnya itu terus jalan. Kebaginya maksudnya? Kebagi jadi yang pertama kita nih tur sama Katon. Oh, yang ngerti gue. Dia waktu solo dia. Iya. Dulu lagu booming Adinda. Dinda, iya. Kita bareng sama dia tur beberapa kota. Nanti bagian Jawa misalnya sama Anang. Ada sama Naparu Urba, ada sama Fatur. Pokoknya elunya mah tetap ada, tapi yang lainnya ganti-ganti.
Oh iya kan bos IO. Iya makanya. Nah waktu kita sama Anang itu kan dia nggak punya band pengiring. Oke. Dia minta lu. Dia minta sama si apa yang IO ini, produser gue ini, bisa nggak Garuk ngiringin gue gitu, berapa lagu gitu. Akhirnya kita tawarin nih, lo mau nggak tahu apa ngiringin Anang 4 lagu atau 5 lagu? Dibayar lagi. Tapi ini beda, dibayar lagi, dibayar 1 juta. Nah kita tur itu satu kota itu 1,5 juta. Jadi lu dapat 2,5 juta Dapat 2 juta. setiap kota. Iya. Banyak duit lah ya zaman dulu ya. Ya lumayan lah. Bisa pulang-pulang dari situ bisa beli PW kodok ya gue. PW kodok. Ya dulu ngetop, PW kodok lagi ngetop dulu. Iya, dulu masih berapa ya? Masih Dulu 4,5 juta. iya, 4 juta, 7 juta lah 7 gitu. juta lah yang bagus. Gue pegang duit udah ada kali ya 20 juta ya dulu. Yang udah jadi. Apaan? Dari hasil tur itu. Lu dapat 20 juta semuanya? Iya. Iyalah. Kan berapa kota itu kan? Kota. Iya. Kan 1,5 ini gue bagi 3. Iya. Nah, akhirnya tur itu kan pakai edisional. Edisional bus ada dari Surabaya kan. Bayar berapa di sana? Nah, edisional itu si itu yang nanggung. Jadi, Enak banget tuh ya. jadi gue terima 1,5 itu bersih. Anak emas ya. Iya. Nah, akhirnya di sama Anang ini nih lebih banyak sama Anang sih kotanya gitu kan. Akhirnya ngobrol, kita kenal kan. Dia nanyain kan, lo kamu bertiga sama siapa nih katanya? Belum tahu nih, kayaknya dia nggak mau ngambil lagi kayaknya. Ya udah ikut gua aja katanya, sama gua aja, gua ambil katanya dia. Nanti kita kelar tur, rekaman langsung kita. Ketemuan sama dia. Kepotut dong. Enggak, anak masih di hijau dia. Oke. Nah akhirnya kelar lah tur kan, kita ketemu sama dia. Udah, dia mau nerusin album ketiga. Nah kita proses rekaman tuh di hijau itu. Gue udah selesai take drum, pokoknya udah musik itu udah hampir ada 60% lah. Oke. Katanya apa yang terjadi di situ? Krisis moneter. Kerusuhan 98. Jadi break semuanya dong. 98 udah start. Dan Garuk selesai di situ. Ya udah akhirnya gue pencar kan. Iya. Mencar udah nggak tahu mana kan, kerusuhan segala macam. Akhirnya sudahlah. Yang ini kemana, yang ada ke dunia hitam lah. Gitu. Nah itu sempat gue deket sama Tommy juga. Nah, waktu tas 2010 lah gitu. Tapi udah lama. Nah setelah Mencar itu lu bikin Ungu. Gue sih kalau Ungu ini sebenarnya sudah ada sejak 96. Si Ungu? Dulu drummernya siapa sebelum lu? Nah dulu itu kan karena gue dulu akrab sama salah satu pendiri juga ya. Ada Eki itu adanya Ronald itu. Oh Eki anak adanya Ronald Drum ya? Yeah. Oh iya, dulu dia pegang apa? Gitar. Oke. Nah dulu tuh bikin band sebenarnya bukan Ungu ya. Namanya dulu Glasses lah. Glasses. Karena dia kan dulu dia nongkrong sama gue kan. Siapa aja tuh Glasses? Ada ya dulu ada Aryo Wahab. Si Aryo Wahab di situ juga? Iya. Dia nyanyi? Enda udah ada? Ini belum ada. Enda belum ada? Belum ada. Onci belum ada. Oh jadi gitarisnya Eki? Iya. Drummer? Drummer itu dulu ada, cuman dia anggot-anggotan. Oh, oke. Akhirnya gue disuruh jadi edisional. Mungkin kata dia tahu gue di Garuk kan gitu. Nah akhirnya udahlah gue ikut bantuin mereka gitu. Akhirnya sampai berubahlah nama jadi Ungu itu. Oke. Nah akhirnya katanya ada drummer yang namanya Pasya juga tuh. Iya itu dia awalnya. Awalnya Pasya itu ya? Dulu itu dia sebenarnya ya bisa dibilang murid gue juga gitu loh. Oh iya? Iya. Oke. Karena dia dulu santu tongkrong sama gue, dia sering ngeliatin gue main gitu kan. Oh lu gantiin dia tuh akhirnya? Akhirnya gue lah suruh bantu jadi edisional gitu kan. Sampai bikin demo lah segala macem. Terus ini belum ada Pak Asya nih, belum ada Enda nih? Belum ada Pak Asya. Dulu vokalis apa? Aryo cuma aja ya? nggak bertahan lama, akhirnya Michael mana nih? Ada Michael Sket? Bukan ada. Nah dia anaknya masih muda sih sebenarnya. Oke. Terus dia habis gua bikin demo,
bantuin bikin demo tuh rekaman dulu di Big Gun dulu HB. Anjing Big Gun HB. Hari Budiman tuh itu tuh. Nah, tempat elemen itu. Iya. Nah, di situ rekaman udah tuh. Nah, gue udah bantu ngisi kan. Udah tuh gue langsung nggak tahu ngilang nih karena gue karena gue edisional. Iya. Oke. Nah, akhirnya udah gue nggak dengar kabar nih. Oke. Ini gimana nih gitu. Nah, akhirnya ketemu lagi lah di tahun 2001 apa ya? 2001 2002 lah gitu ya. Nah, tiba-tiba gue udah ada proyek kan nih. Proyekan sebenarnya main di pub. Tapi bukan Garuk. Bukan. Oke. Garuk udah nggak tahu nih ya. Akhirnya kan semua udah karena cari ini sendiri kan. Nah, gue ada proyekan nih lagu-lagu blues sama rock and roll ini buat ke pub Asia. Oh, lu mau long trip? Iya, long trip Asia sampai Eropa gitu kan. Jadi gue udah latihan nih, udah 2 bulan lah. Nah, kurang lebih 2 minggu mau berjalan nih, gue udah disuruh bikin paspor kan. Karena waktu itu manajer juga orang bule kan. Oke. Udah ngumpulin lagu udah 50-60 lagu lah gitu, lagu-lagu blues gitu lah. Iya. Nah, akhirnya tiba-tiba gue latihan nih, dulu gue latihan di Fatmawati kan. Di base itu, di basement gitu kan. Tiba gue kelar latihan, jadi gue latihan itu dulu kayak orang kerja. Senin sampai Jumat. Oh, latihannya ada jamnya tiap hari? Tiap hari. Gokil. Kayak kerja gitu. Karena lu mau long trip. Iya. Berapa jadi, puluh lagu kan? Sehari gue 3 jam. Oke. Ngumpulin lagu berapa gitu. Nah, tiba-tiba udah gitu gue abis latihan balik nih gue kan. Tiba-tiba si Eki itu ada di depan. Yeah. Bilang, kayaknya gue kenal nih siapa nih. Wah, sini lu man katanya. Wih, ngapain lu sini? Lu di sini katanya. Iya, lu ngapain lu katanya. Itu gue mau long trip gue, tapi lagu blues bukan top 40 gitu. Oh iya, kemana? Ke Asia ini. Ikut gue itu katanya. Kemana? Udah ikut gue aja. Ikut lah. Gue ikut dia, terus dibawa ke studio Anang. Oh, hijau lagi. Oke. Nah, jadi gue nyampe di situ udah ada tuh. Anak-anak ungu tuh. Maki, Pasya. Oh, udah ada tuh di situ tuh. Maki, Pasya udah ada tuh. Udah ada di situ semua. Enda. Onci belum. Onci belum, iya. Oke. Sama si Gatot. Si Gats. Nah, Gatot lah. Dulu keyboardis gue juga. Di Rocker Kasaru. Iya. Jadi gue situ, terus udah disediain drum nih. Drum udah disetin, gue dipinjemin sama Sandi. Sandi pas ya. Drumnya dia dipinjemin tuh. Dia tahu anak gue tuh tahu gue tuh suka setelan drum kayak gimana gitu kan. Sampai senarnya dipinjemin sama Onat. Oke. Gila nih simbol-simbol udah gini. Padahal gue kelihatan situ kan cuma bawa stick doang gue kan. Iya. Lu kan udah bawa stick lu udah ada. Terus mau ngapain gue bilang? Udah sini. Dulu ada manajemen juga kan, mereka udah ada manajemen juga. Terus akhirnya masuklah ke ruang Peter kan. Nih ada lagu, 13 lagu, lo kelarin malam ini. Lagu apaan? Lu sebagian lagu gue tahu kan kata si Eki. Yang selebihnya lo cari sendiri. Asik. Serius lu? Semalam 13 tahun. Udah kayak orang gila. Satu sip. Tapi untungnya lu kan memang tiap hari latihan. Nah iya. Ya, karena kan gue udah lama juga gak denger lagu dia kan. Akhirnya gue dengerin lagi. Nih kayak gini. Iya. Oh ini gue tahu. Nah kalau ini. Berarti arrangement drum lu semua udah langsung ya? Album pertama. Mau gak mau ya? Iya. Akhirnya udah. Terus akhirnya gue di ini kan. Dia tahu lah gue suka apa gitu kan. Apa tuh? Ini buka lagi nih. Drugs? Hah? Enggak. Oh bukan. Ya sims lah gitu. Oh sims ya. Baks gitu kan. Gitu. Sims, baks. Terus zaman dulu kita semua begitu. Iya. Dia tahu tuh kalau gue udah begitu, kontrol tempo. Oh gitu dia.
Iya. Lu kalau pakai itu malah kontrol tempo lu. Kontrol tempo. Nggak usah pakai metronom, ibaratnya bisa lah lu jalan. Gue udah di zaman garuk begitu kan. Oke. Mau rekaman, mau manggung gitu kan. Pasti harus gitu kan. Nah, udah dibawa keluar sama dia dulu. Sini nyantai dulu. Gitu. Kasih baks dulu. Manis, baks dulu kan, sebatang gitu. Oke. Udah tuh udah gitu, gue masuk kan. Yaudah gue masuk deh, gue bilang. Udah disediain teh manis. Tambahin teh manis lagi. Iya gitu. Laper. Udah gitu, ulang take, dibebasin ngerokok gitu. Oh boleh? Boleh, disediain orang boleh tuh. Sediain asbak gitu, rokok sediain itu. Udah. Terus nggak lama dia pada ini kan, pada keluar. Pada keluar semua tuh. Woi, mau kemana lo? Udah lu isi aja sana. Gua sama operator doang berdua sih. Wah, udah akhirnya gua cari yang tahu-tahu dulu kan. Gua cari kan sekali. Oke. Oke. Take sekarang gua bilang. Jadi gua latihan sekali, setelah itu take. Latihan take. Iya. Beres malam 13. Satu shift 13 lagu. Waduh, satu shift tuh cuma 6 jam, Pak. Nah akhirnya ada yang beberapa lagu itu kurang 2 atau 3 lagu gitu. Ini yang gue agak ngegantung-gantung nih, gue bilang nih, ini gimana gue panggil kan sih gitu. Ini gimana nih? Udah lo tahu, lo kan emang biangnya gantung-gantung katanya dia gitu. Akhirnya gue cari nih. Ada dulu lagunya Maafkanlah. Itu sampai gue salah jatuh tempo. Jadi akhirnya Kepake. Jadi ciri khas. Iya. Tapi enak juga nih katanya. Padahal kecepatan. Enggak. Jatuh temponya tek. Hitungannya jadi ganjil. Jadi ganjil gitu. Tapi emang di pas bagian terakhir doang gitu. Nah akhirnya kayaknya enak nih. Udah pakai aja katanya. Gila lu satu album itu. Cuma 6 jam. Wah gokil sih. Nah, akhirnya gue pas abis ngetik nih kan, udah deh, ngobrol-ngobrol. Langsung gue ditodong di situ. Untuk? Suruh masuk ke Ungu. Lu kayak Maki gitu kan. Si Eki gitu. Gue nggak mau tahu, lu pokoknya harus di Ungu. Si Maki. Anak motor nih sekarang. Itu yang lo latihan itu apa tuh? Iya, gue ceritain kan. Iya, gue rencana mau ke Asia, gue bilang selama setahun. Terus habis itu gue ke Eropa gitu. Oh iya. Terus ada manajer gue orang bule gitu. Ya udah gue ngomong deh katanya. Gue ngizinin. Oh, jangan gitu dong gue bilang. Gue udah disuruh urus paspor nih soalnya ini gitu. Ya terus gimana? Kasih waktu gue dah, gue bilang. Berapa lama? Ya seminggu ya, gue bilang gitu. Kelamaan tuh katanya. Udah, ntar gue kabarin lah. Lu kan masih belum ada handphone ya. Telepon rumah lah gitu. Makanya dia tahu gue ke situ aja, karena dia telepon ke rumah. Oke. Jadi telepon ke bini gue. Iya, telepon bini gue nih. Lu udah nikah waktu itu? Udah, gue udah punya anak 1. Oke. Nah akhirnya udah tuh, gue pertama ngomong ke bini istri dulu kan, gimana nih rumah? Bini lebih seneng lah, karena nggak ditinggalin. Ya mungkin itu kali. Cuman akhirnya gue mikir lagi kan, kalau gue terima yang itu jauh, mungkin bulanan lancar gitu. Tapi kalau yang ini, gambling nih, yang Ungu, ini gue gambling. Gue pasti, gue udah ngebaca nih, maksudnya gue baca nih pakai ada ini, itu, ini pasti nih konflik nih ada nih. Iya, karena lo. Gue udah feeling karena gue udah pengalaman itu kan. Nah akhirnya, ya sudahlah. Gue emang karena gue dari dulu itu emang bandnya band panggung nih gue. Band panggung bukan band kafe gitu. Iya. Band off air lah gitu. Dan akhirnya gue pilih ke Ungu lah. Akhirnya dengan untung si bule itu gue ajak dia ngobrol. Lah, dia nggak masalah. Ya udah itu pilihan kamu katanya. Nggak masalah nanti ini masih bisa ngejar kok kalau buat ganti gitu. Oh, udah gue terima kasih banget kan. Masuk Ungu. Akhirnya masuk gue Ungu gitu. Formasi udah langsung yang sekarang. Berenam.
plus Guts. Gas sama Vokalis tapi udah si Pasya. udah pasti. Dan berarti waktu pada saat itu lu baru kenal tuh namanya Pasya. Kalau Pasya sih sebenarnya udah dari sebelum-sebelumnya. Oh, udah sebelum-sebelumnya. Iya, cuman kenalnya begitu aja gua gitu. Kalau Enda iya. Baru kenal di situ. Baru kenal. Maki. Makanya udah. Oh, udah lama. Jadi jauh-jauh sebelum itu waktu dulu itu tuh zaman masih 90-an gitu, Eki ngajak gue itu dia mau manggung nih di kampus mana gitu ya. Nah, itu nggak ada drummer ya dulu. Setelah yang Pasya itu si Icat. Icat sama? Ada Icat namanya gitu. Oke. Nah, jadi drummer dulu itu yang pernah gua bikin demo itu akhirnya masuklah di kompilasi. Oke. Tapi drummernya beda. Tapi isiannya gua. Nah, akhirnya pas dia mau nulisin mau rekaman lagi nih lagu ini bermasalah juga dengan drummer si Icat ini. Nah, akhirnya dia dapat panggungan dipanggil gua lah. Iya. Dipanggil gua si Eki. Lu manggung yuk besok ini. Pakai latih nggak usah, lu tau lagu gue kata dia. Nah si Maki ini yang katanya yang dak dikduk nih. Pas ngeliat gue kan, nah gue baru kali ketemu Maki tuh. Lu nggak salah nih orang nih, dulu kan cungkung gondrong gitu, lanas habis. Lu nggak salah nih, kayak begini lu lihat aja. Kan nggak pakai latihan. Udah lu lihat aja kata Eki. Oh lu dulu cungkung gitu ya? Iya, kurus itu gondrong. Akhirnya manggung udah gue tahu tuh lagu. Langsung geleng-geleng Maki. Nggak tahu garuk apa? Udah gitu kan kata si Eki, lo tenang aja dia mah gue kasih box juga langsung kontrol di tempo, dia tahu lagu tuh inget deh katanya. Gitu. Nah, di situ lu make it nggak di album pertama? Belum. Yang mana? Album pertamanya si Ungu itu make it nggak? Oh iya, Meledak nggak? oh album pertama itu. Kalau album pertama Ungu mungkin dibilang meledak sih. So-so lah ya? Enggak lah, tapi karena mungkin tuh lagu itu kepake soundtrack ya. Ya soundtracknya. Soundtrack sinetron dulu ABG karena mungkin promo sinetron itu tiap hari kali ya. Jadi kedengarannya di situ kali ya. Nah meledaknya? Nah, album berapa? Ya mungkin kalau buat ukuran album pertama dengan dulu kalau band-band dulu. Kita dulu sepanggung dulu soalnya. Iya, kalau band-band dulu kan kalau udah kena lagunya dipakai soundtrack aja udah banget ya gitu ya. Gue juga dari pasti soundtrack meledaknya dulu. dapat promo gratis lah itu kan. Nah, terus akhirnya ke album kedua lah. Nah, Itu tahun berapa ya? 2004. Oke. Nah, 2004 itu Dan melayang. sebenarnya ada konflik juga nih sebenarnya. Nah, gue sebelum ke album kedua ini nih kan. Di album pertama sih sebenarnya ya. Oke. Jadi album pertama ini udah selesai, kita pada saat ini berkonflik lah. Siapa yang konflik? Eki, Oh iya Eki. Gatot, dan manajemen. Nah dulu itu gue sebenarnya ada di kubunya itu si Eki itu kan. Lu tadinya dari situ. Berarti mereka mengundurkan diri, apa dikeluarin? Ya dia mengundurkan diri. Jadi pada saat menyelesaikan itu dia tiba-tiba keluar gitu kan. Ini Eki sama Guts Iya. keluar. Jadi satu-satu kan. Jadi pada saat menyelesaikan itu kan mungkin si manajemen dulu tidak terima kan gitu kan. Akhirnya dia keluar lah. Nah tinggal gue di situ main. Kalau dulu mungkin si Maki. Sedangkan lu yang ngajak si Eki ya? Iya. Oke. Nah dulu Maki sama Pasya itu ada di sana gitu di manajemen itu. Nah akhirnya udah. Gue di situ tinggal berdua sama Enda. Gue ditinggalin berarti kan. Akhirnya gue dibujuk-bujuk lah. Nah, pada saat itu gue sampai berdua sama Enda nangis-nangisan. Karena apa? Ya karena kenapa jadi begini loh gitu loh. Nah sedangkan di album pertama itu dulu banyakkan lagu Eki ya. Enda cuma satu mungkin. Nah dia kan mau narik nggak bisa karena itu udah tanda tangan kontrak. Manajemen itu udah tanda tangan kontrak sama label gitu. Jadi nggak bisa dibatalin sepihak juga gitu. Akhirnya dia nggak bisa ngambil kan. Akhirnya gue dibujuk sama Maki gitu dengan Pasya sama manajemen. Udah lo mau ngapain gitu. Ini kan udah tinggal keluar gitu. Jadi dulu itu mungkin Eki pernah gue bujuk sama Enda gitu. Sudahlah gue bilang.
mendingan ini keluar aja dulu. Masalah Nggak nanti, mau dia. masalah nanti kok bisa gini, dia marah-marah begitu. Akhirnya ya udah, gitu udah keputusan dia. Ya udah, gue akhirnya ikut dulu ke situ. Jadi album pertama pas rilis itu udah nggak ada Guts sama si Eki dong? Nggak ada. Akhirnya gue berempat. Ya. Gue, Enda, Pasha, Maki. Nah udah. Akhirnya berempat keluar, terus ya untungnya juga lagu itu dipakai soundtrack. Nah, kita pernah lah dapat event segala macem. Walaupun nggak sering, tapi ada aja lah gitu. Iya gitu. Nah, terus kita kan perlu edisional nih gitu. Nggak mungkin Enda sendiri kan merasa ini kesepian gitu, musik juga agak sepi kalau dia cuma berempatnya. Dulu pernah ada edisional siapa gitu kan? Nggak pakai keyboard awalnya. Iya, nggak ada keyboard kan. Dulu siapa gitu edisional, akhirnya dia karena punya band nggak bisa nerusin. Ketemulah Onci. Baru bubar. Hah? Baru bubar kan dia dari Iya. bubar. Maki lah nemuin tuh. Onci ini gua ada di atas nih, gitaris nih. Anak Pangkop, terus nanya kan, itu kan nama Pangkop, enggak, udah bubar nih kayaknya tuh. Waktu itu katanya, ya udah cobalah di edisional gitu. Akhirnya edisional kita jalan sampai kita bikin album kedua. Album kedua, mau ke album kedua, kurang lebih Onci udah 6 bulanan kali dia ikut edisionalnya. Nah kita mau bikin album kedua nih, kita tawarin. Jadi member. Iya, kamu nggak kesini? Udah langsung mau karena kita udah chemistry-nya udah dapet gitu kan ya. Ya udah akhirnya kerjain lah kita album kedua. Album kedua udah tuh akhirnya Enda lah kerja keras bikin lagu kan. Karena kan waktu pertama kan Eki semua kan lagunya. Nah Enda ini Onci ada beberapa, Pasha juga ada beberapa. Paling banyak paling Enda lah gitu. Itu yang lagu itu tuh. Kita terbang tuh. Oh bukan. Melayang. Bukan. Itu kan Bayang Semu itu kan album pertama. Oh itu album pertama ya? Iya. Oh itu lagunya Eki dong? Bagaikan. Ya itu lagunya Eki? Oh I see. Iya. Oh yang kata ditangkap polisi beneran? Oh enggak. Kalau bukan ya? Kalau album kedua itu akhirnya single pertamanya lagunya Onci. Karena dia kamu. Oh karena dia yang kamu. di trailer itu. Yang di trailer itu. Gue pikir lagu itu iya benar. Itu yang ditangkap polisi beneran kan? Yang sengaja nggak dikasih izin ya. Jadi dia pakai video klipnya di atas. Enggak sebenarnya kita udah izin. Manajemen tuh udah izin. Karena kita syutingnya itu kan emang one take kan. Jadi di atas trailer itu kan apa namanya? Iya. Truk apa? Iya. Iya trailer pokoknya kebuka gitu panjang gitu kan. Taruh alat di situ. Awal mula syutingnya di Sarina. Di Semanggi. Nah yang di Semanggi ini, yang jaga polisi ini ada miss. Oh, oke. Jadi dari Polda itu nggak ngasih tahu nih kalau ada. Tapi bagus ya, tapi bagus kan? Iya. Di videoin, diambil lagi dimasukin kan? Iya dimasukin. Bagus, karena kamera itu kan ada 7 kamera ya, 8 kamera tuh di mana-mana nyebar kan. Iya. Ada yang di atas gedung, ada yang di mana lah. Iya. Jadi bagus. cari momen-momen si yang pengendara juga. Nah pada waktu itu bulan puasa lagi. Iya. Syutingnya. Siang-siang itu. Nah itu titik balik ada di situ terus berikutnya kan langsung. Nah dari album kedua itu mau ke album ketiga. Sebelum ke album ketiga ini kita pecah nih kongsi sama manajemen. Oh udah oke. Dipecah kongsi akhirnya kita sempet down nih. Makanya album kedua mau ke tiga ini jaraknya agak lumayan nggak jauh banget sih tapi ada kali setahun lebih lah gitu. Lo masuk tuh kalau nggak salah 2006 ya album ketiga. Iya udah 2006 awal lah. Iya kan? Karena sih pasnya lagi main motor sama gua. Iya. Nah akhirnya udahlah kita lontang-lantung nih. Mau gimana nyari job susah ini segala macam. Terus akhirnya temulah ada IO juga nih ibu-ibu nih. Dan dia sering bikin acara di kampus-kampus lah gitu kan. Maki yang kenal gitu. Akhirnya kita dikenalin gitu. Akhirnya kita ditawarin mau nggak nih? Kita punya event banyak gini. Tapi bayarnya nggak gede, nggak apa-apa bu. Gitu. Yang penting kita bisa main lagi gitu. Udah kita mau lah di kampus-kampus nih. Nah udah gitu. Dulu itu kan kontrak sama label itu kan perjanjiannya 2+1 nih. Jadi yang satunya nih, ketiga ini option ya. Mau diambil mau enggak terserah dia gitu. Katanya dia mau coba nih. Akhirnya kita suruh bikin kan.
Udah kita bikin demo ini, terus rekaman. Nah udah jadilah nih album ketiga nih, yang Meledak Demi Waktu itu kan. Nah jadi sebenarnya kita dulu malah tidak jagoin lagu itu malah Demi Waktu, tapi ya Masih waktu pas bikin lagu itu tuh ke rumah gue, dia main piano di gue. Iya. Gini lagunya gini. Iya karena emang dulu sebenarnya kan lagunya tuh ngepop banget ya. Sedang kita Siapa yang bikin itu lagu? Hah? Siapa yang bikin? Enda. Enda ya? Oh, Enda bikin. Nah cuman akhirnya pihak produser lah milih lagu itu. Karena dia mungkin... Itu titik baliknya. Di situ langsung band 1 juta kaset tuh itu, ya kan? Iya. Dia Mulai Itu lagu itu orang band-band laku sampai segitu ya. Iya. Lu udah langsung tadinya kan si Elemen udah di situ kan. Lalu naik ke situ, langsung tuh lagu itu tuh. Iya. Gokil tuh lagu. Itu juga sebelum tur juga kita juga sebelum keluar itu juga kita udah ini nih wanti-wanti sama anak-anak nih. Ini gimana ya kalau ini nggak naik ya. Dulu kan mitosnya begitu ya. Band itu penentuannya di album ketiga ya. Kalau album ketiga nggak naik, bubar. Buat di 3 meledaknya. Nah itu dia makanya. Sama kan. Makanya kita juga bilangnya kalau nggak naik gimana? Bubar aja deh gitu. Iya. Ngapain lagi coba gitu kan. Gue di 3 Rahasia Hati kan. Tuh. Nah itu dia. Sama juga kayak Garuk. Oh iya benar. Garuk mau album ketiga itu. Iya, drop langsung ya. Drop gitu karena moneter Iya, itu iya. kan. Nah terus lu kan meledak. Ini di sini nggak ketahan dong job lu. Gila. Di semua momen lu ada. Iya. Iya. Ya lu lah Ungu Peter Pan nih. Ungu Peter Pan ini kan dulu kan. Iya. Udah tuh 2 ini nih. Ini gokil nih. Ada terus. Apalagi ulang tahun TV ya. Udah pasti lu udah main terus. Iya. Jadi kaya dong men. Hah? Kaya dong. Dibilang kaya sih mungkin Iya. Bilang kaya sih iya. enggak sih cuma ya alhamdulillah. Kebeli lah gitu kan. yang seharusnya punya kebeli lah. Yang enggak. Tuh VW udah gak kodok lagi dong. Hah? Yoi. Udah karamel. Tapi ya minimal enggak itu sih. Yang mungkin dulu gue malah ininya karena dulu gue merit duluan ya, punya duluan. Ya, lu lebih ke situ ya. Gue lebih karena gue dulu masih tinggal di Pondok Indah Mertua ya. Berarti lu kebeli rumah apa sih? Beli rumah gue walaupun gue beli rumah, mungkin waktu itu gue pertama kali gue di Ungu itu yang beli rumah. Iya. Walaupun di gang ya. Iya. Tapi gue beli walaupun kecil yang penting gue punya dulu. punya gitu aja. Gue punya dulu, udah. Save lu udah save, iya. sendiri ya. Nah akhirnya udah ya selebihnya tinggal ngumpulin akhirnya kebelilah mobil. Beli lagi mobil atau ya. Nah terus gini Mbak, lu kan di situ udahlah kita udah tahu ya Ungu seperti apa ya. Apalagi lu jadi pas lu bikin album Religi ya. Ya itu juga di momen lagi jalan meledaknya si pop itu ya. Ya lu Religi lu juga gila. Sampai akhirnya kita tuh sampai stigma ya, jadi stigma. Kalau Religi udahlah, kalau nggak Bimbo Ungu. Iya nggak? Udah cuman itu tuh. Kalau itunya Bimbo, kalau nggak Ungu kesininya. Lu menjadi papan atas. Lu jadi besar Ungu semuanya. Tiba-tiba Pak, Pasya jadi wakil wali kota. Wakil wali kota. Lu tahu kan pejabat itu nggak bisa ngapa-ngapain, susah kalau pejabat. Iya pasti. Nah itu gimana prosesnya sampai lu iyahkan? Padahal lu tahu konsekuensinya pada saat itu Pasya nggak sebebas itu. Iya. Nah sebenarnya dia itu mau terjun ke situ itu sebenarnya udah 2 tahun sebelumnya itu dia udah intro ya anak-anak ya. Ya cuman kita kan di situ kan bukannya udah sebagai teman lagi ya. Udah kayak keluarga. Udah keluarga, udah saudara lah gitu. Walaupun kita berbeda-beda umur, udah mungkin dia bisa dibilang adik lah gitu ya. Nah cuman kita kan selalu gitu dari dulu itu mendukung gitu ya, mendukung apapun itu gitu. Namanya saudara mau kemana kita dukung gitu. Yang penting ini tidak kemana-mana gitu. Terus? Gitu. Akhirnya ya sudah kita support gitu. Semua support dan sampai akhirnya justru malah kita pengen lu mau ke situ oke, tapi harus jadi gitu. Oke. Good dong. Terus? Jangan sampai nggak jadi dan harus bener gitu.
Misalnya kalaupun nggak benar kan kita semua pasti kena imbas gitu. Ya alhamdulillah akhirnya jadi. Gitu Jadi, kan. terus? Walaupun di saat dia jadi baru berapa lama itu dia kena musibah kan di Donggala apa di Palu. Itu. Iya. Itu kita ini banget gitu sampai kita benar-benar ngotot dia nyariin dia segala macam nggak bisa dihubungi. Iya. Itu pas anak gue ada di sana. Oh iya. Anak gue yang gede ada di sana dan gue cuma bilang mudah-mudahan dia lari ke atas. Tapi dia benar ada di atas. Iya. Lari ke bukit. Nah kebetulan itu dia ada acara tuh yang setiap tahunan itu. Nah 2 tahun sebelumnya dari semenjak bikin acara itu 2 tahun berturut-turut Ungu yang main. Oke. Nah yang ketiga itu nggak tahu tuh kita sebenarnya diminta lagi untuk main. Tapi Pak Asa bilang janganlah kita bosan lah ya gitu. Mendingan kita nggak usah dulu deh. Ya udah terserah aja. Jadi bukan masalahnya untung kita nggak main di situ bukan gitu ya. Tapi akhirnya mungkin itu udah jalannya gitu ya. Nah tapi untung ya dia juga untung tidak lagi ada di situ. Iya pas lagi nggak ada situ. Jadi dia sebenarnya habis dari situ untuk gladi resik yang gue dengar itu. Dia pulang dulu ke rumah dinasnya itu untuk persiapan apa dia mandi atau. Jadi pada saat dia di sana tuh kejadian gitu. Oh berarti waktu Pasya di sana kalian udah tahu bahwa konsekuensinya lu akan jarang manggung. Oh iya. Udah tahu itu. Apalagi setahun pertama nih ya. Iya. Setahun pertama kan minimal namanya kepala daerah ya, dia harus fokus dulu. Iya. Dia biar tahu. Udah tahu tuh ya. Udah tahu kita udah pasti. Aman, lu nggak jadi masalah semua anak. Iya nggak jadi masalah. Oh good. Iya. Walaupun mungkin ada sedikit kaget lah gitu ya. Karena gue lihat ada Onci sama Enda bikin proyekan. Nah iya, akhirnya kita ke situ kan. Kita buat nyiasati itu supaya kita masing-masing nggak kosong juga gitu kan. Akhirnya masing-masing ya Enda sama Onci bikin. Akhirnya gue juga punya pikiran bikin juga. Dan akhirnya gue juga pernah bikin sama Maki sama Piu juga pernah juga. Nah akhirnya udah kita ke situ aja. Ya kadang-kadang walau mungkin tahun pertama itu mungkin bisa kehitung, kalaupun bisa main pun juga ya, Ungu itu bisa kehitung dengan jari dalam setahun itu ya. Paling berapa banyaknya itu. Nah tapi akhirnya yang nggak masalah juga ya, kita sudah terbiasa ya. Income kan Oh kan pasti. Ya, kita bikin lagi di proyek masing-masing. Kan belum tentu bisa samain sama itu gitu loh. Iya kan? Sama aja kita jalan lagi dari nol. Berapa tahun loh? Apa tuh? Keadaan begitu. Ya. Dia berapa tahun? Ngejabat 5 tahun kan? Oh 5 tahun berarti loh. Iya. Jadi 5 tahun itu akhirnya udah. Mungkin ya setelah 2 tahun ke sana udah mulai inilah. Udah mulai dia udah karena dia udah tahu apa ritmenya dia kerja gitu. Akhirnya kita lumayan tuh ada penambahan lumayan seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Bahkan 4 kali lumayan lah gitu. Yang penting dia bisa aja gitu. Oke. Dulu pernah mencoba juga kita bikin single berempat. Enda yang nyanyi. Gue pernah denger itu. Tapi ya pas kita bawa manggung juga kayaknya susah. Ya. Pincang gitu. Ya. Ada yang apalagi kita bawa nama Ungu ya. Ya. Pincang ada yang miss lah pasti. Iya. Oke. Akhirnya kan balik lagi tuh setelah Pasya udah mulai renggang, gue udah ngeliat tuh Pasya masih menjabat ya, maksudnya udah mulai lagi kan. Akhirnya Pasya selesai, udah lu mulai lagi tuh gede lagi tuh. Ya kan. Iya di 2020 ya. 2020. Komplit lagi. Di situ gue ngeliat lu, Pak. Nah ini, lu ada bikin kayak koplo, bener ya gue? Iya. Lu kayak sama DJ apa sama koplo ya, terus ada juga bikin apa kayak apa ya, nyanyi juga lu. Iya koplo itu gue. Iya, terus ada yang sama cewek apa gitu. Iya itu dia itu koplo itu ya? Gue kolaborasi gue. Itu gimana? Lu penyanyi Pak? Diam-diam. Ya, enggak sih. Enggak sebenarnya mungkin karena gue dulu dari kecil itu sering mungkin bukan dijejelin sih. Jadi orang tua gue tuh dengarnya kan kalau bokap dulu almarhum itu dengarnya Bang Haji, Soneta. Jadi emang udah tahu lo ya. Nyokap itu dulu dangdut juga Ita Sugiarto. Iya. Ke tempat saudara, ke Jawa gitu, dengar lagi begitu dangdut gitu. Udah biasa lah. Akhirnya sudah terbiasa. Mungkin
Akhirnya gue punya tes ke situ kali gitu. Tapi nggak bisa untuk bermain gitu. Misalnya dulu main gendang tabla gue sempat bisa gitu. Akhirnya lupa lah gitu. Sempat lupa. Nah akhirnya dari semenjak di Ungu juga sebenarnya udah tahu lah mereka itu tahu gue tesnya dangdut banget gitu kan. Gaya doang rock ya. Yoi, gaya doang rock. Dulu gue kalau mau tahu, gue lagi pacaran, nembak pacar gue yang sekarang jadi bini gue ini, pakai lagunya Oma gue. Lagu yang mana? Lagu Sahdu. Tentu gak piano. Dulu gue ngapel itu gondrong-gondrong, udah kayak gitu. Terus ini gue punya gitar kan, gue main-main gitu. Terus gue nyanyi tuh di luar di terasnya dia gitu kan. Bila kamu di sisiku, gue langsung kaget gitu sampai orang keluarganya dia biduan dari mana nih? di dalam pada ketawa-tawa semua. Ini anak rock nyanyinya dangdut. Tapi dapat yang penting kan? Yang penting dapat itu. Nah akhirnya gara-gara pandemi itu gue bingung mau ngapain kan. Nah gue dulu semenjak gue di AV ini 2016 ya, gue punya proyekan EDM itu sama dia. Iya. Terus akhirnya diambil ke AV Record ini, nah bahkan dia tahu gue nih kayaknya tesnya dangdut gitu. Nah dia ada label dangdut, namanya Wow Musik Indo itu. Dia nggak kepegang sama dia nih. Sama si Hendy ini gak pegang nih. Ditawarin gue loh. Be, lo mau gak itu? Megang gue yang musik ini dangdut. Serius lo? Iya. Kenapa lo bisa percaya sama gue? Kayaknya Babe ini banget nih kalau mau dangdut katanya. Ya terserah gue bilang gue coba ya. Gue juga masih belajar gitu. Kita juga coba ya cari-cari talent lah yang ini. Udah gak apa-apa pegang. Ya udah. Gue disuruh pegang itulah. Waduh. Tapi duit kan yang penting. Hah? Duit dong. Itulah. Secara lagi pandemi. Enggak 2016 itu. 2016. Iya. Nah akhirnya udahlah itu berjalan lah itu. Terus akhirnya yang gua cover gue nyanyi itu akhirnya gara-gara pandemi nih gua mau pas pandemi udah mulai renggang berapa bulan itu gua mau jadwalin penyanyi gua buat tag vokal. Nah akhirnya udah deh gua jadwalin. Itu kan baru keluar rumah tuh 2 bulan atau 3 bulan itu kan baru keluar rumah gue ke studio di Kelapa Gading sama operator nih. Nah kantor di bawah masih kosong nih, belum bisa masuk kan. Akhirnya gue berdua aja nih, gue nungguin itu penyanyi gue nih sampai sejam lebih gitu kan dia telepon ngebatalin. Maaf ya, gue nggak bisa datang nih, ada dadakan gini, please ini. Oh gitu. Gue mau marah gimana ya sudahlah gue bilang. Ya udah, terus mau di ini kapan? Terus Babe minggu depan ya. Ya udah minggu depan. Udah. Gue udah nyampe situ. Masa gue pulang lagi nih? Gue bilang mau itu gimana ya? Baik gimana nih? Ya terserah Babe aja. Soalnya gue kepikiran, gue sering kerjain nyanyi lagu Oma gini. Nyanyi jadinya lu. Nah iya. Ambil gitar gue bilang. Ambil gitar akustik kan. Gue cari di YouTube dulu nih lagu Oma yang sering gue nyanyiin lagu ini nih. Gue cari chordnya, nadanya yang gue sanggup gitu, gue nyanyi. Udah dapat. Pasang mic gue bilang. Pasang mic lah. Mau ngapain Be? Udah pasang aja. Gue tag gitarnya dulu gitu. Katanya operator gue. Nih gue tahu nih lagu nih katanya. Emang kenapa? Mau ngapain Be? Udah take aja gue bilang udah. Gue take gitu. Terus udah gue take vokal sendiri. Lagu? Lagu itu Sahdu itu. Sahdu itu. Oke. Lagu Sahdu terus ada berapa lagu lah gue bikin ya. Gue bikin musiknya dulu sampai itu. Udah gue bikin 3 lagu tuh dulu pas saat itu. Udah gue bikin lagu, gue take vokal. Akhirnya bodo amat gue bilang mau jalan kamar gue. Akhirnya udah gue. Lu rilis itu? Hah? Lu rilis? Enggak, gue buat YouTube aja. Ya, lu cover-coverin doang? Enggak ada di DSP? Enggak. Oh alah, gue pikir ada loh. Enggak, juga buat YouTube gue aja, konten gue aja. Kan gue selama pandemi itu kan gue bikin konten drum,
tapi drum elektrik. Iya, gue lihat kan, gue kan ngeliatin lu mulu. Makanya, gue bilang lu bosen ngapain? Gue bilang mas drum gitu mulu ya. Akhirnya gue kepikiran itu. Iya. Udah gue bikin, akhirnya keterusan kan. Gue bikin video juga di situ kan. Udah bikin video sih ininya aja lah. Gue upload. Lumayan nih gue bilang. Tapi emang berarti lu nggak bisa diem ya orangnya aja. Apa aja kerjain aja lah ya. Akhirnya kan anak ungu ini kan ngeliat kan. Terus apa lagi? Nah semenjak copyright itu rame kan diinin. Gue ngeri juga kan. Wah nih gue bilang lagunya Bang Haji sih orang waktu itu ada artis siapa diklaim sama Bang Haji itu suruh bayar. Gue take downin. Oh take down ya? Iya gue ngeri. Gue take downin dulu kan. Tapi yang di Instagram kagak kan. Oke. Cuman penggalan dong di Instagram. Nah akhirnya anak ungu lah Enda gitu. Lu daripada lagu-lagu orang ngapain lu tadi bikin masalah lagu ungu aja lu bikin koplo gitu. Serius lu? Juga. Iya juga ya gue bilang. Tapi gimana sih? Udah lo nyanyi, lo masukin di SP, lo ngomong sama publishing kan lo anak-anak Samsung juga tuh. Lo telepon aja. Bilang suruh gue gitu, gue nggak apa-apa gitu. Udah, lo ambil semua tuh kalau mau lo tuh jalan lo ambil semua tuh gue nggak minta katanya dia. Ya udah, gue telepon publishing, gue mau cover ini ya, gue bilang. Oh iya siap, gue bilang. Iya pada kata anak Samsung itu si siapa gitu. Si Adri. Iya pada lagu orang lo, lagu sendiri aja lo bikinnya. Ya udah gampang itu aman. Naik ya Pak? Hah? Naik. Ya lumayan lah gitu. Iyalah lagu sendiri, lagunya udah pernah ngetop. Iya, akhirnya gue bikin musik. Gue ada temen gue nih. Gue suruh kerjain. Nah akhirnya gue kepikiran kan, haturan gue tuh nyanyi sendiri. Gue kepikiran, masa gue nyanyi sendiri nih gak enak banget. Gue masih kayak gak pede gitu kan. Kayaknya kalau gue bikin featuring enak nih gue bilang. Akhirnya featuring ya? Sama cewek? Iya gue cari Instagram kan. Siapa nyanyi Jawa Timur. Yang pertama yang mau gue itu Jihan Audi. Waduh. Iya. Oke. Gue DMD mau nggak kamu collab sama aku ini lagu ungu aku bikin kopling. Oh mau banget ini. Tapi aku nggak bisa bayar kamu, nggak masalah. Kamu teks aja, ntar aku kasih datanya Maniswan, kamu teks di sananya bikin video biasa aja deh. Ntar aku bikin video sendiri di sini. Oh gitu sistemnya. Iya, gue kirim Maniswannya ke dia. DT bikin video gini, bikin videonya gini, udah gue samain aja. Gue gue suruh isi satu lagu, ntar gue belah-belah nih. Iya. Gue bikin jadi buat bagan gue nih, gitu. Sampai pernah Happy Asmara juga. Oh iya. Tapi nggak sempet terjadi karena nggak dapat waktunya dia. Oke. Jadi 10 itu gue kolaborasi semua penyanyi beda-beda tuh. Ada dari Pekalongan, ada yang artis gue berapa gitu. Oke. Itu kan karena pandemi, karena segala macam. Pokoknya kita berimprovisasi, beraktivitas apa aja kita kerjain ya waktu itu ya. Iya. Tiba-tiba gue denger lu keluar Garux lagi Pak. Ini baru kemarin gue ngeliat ya. Sekitar berapa bulan lalu lah. Iya. Aku tuh Garux bisa keluar lagi. Nah makanya gue bilang sebenarnya ini niatan dari 2020. Oke. 2020 akhirnya setelah sebenarnya awal ketemunya itu gue diajak nge-jam doang. Ya ketemuan juga udah lama kita nggak ketemu nge-jam gitu kan. Semua masih pada di Jakarta? Jakarta iya. Akhirnya ketemu lah. Kita nge-jam sambil ngetes ini nih otak nih pada masih inget nggak? Masih inget ya? Katanya pada inget kan semua kan. Termasuk Dapat lagi lagu doping gitu kan. Itu nge-jam berapa lagu. Dapat lagi kliknya? Hah? Dapat lagi? Iya, pokoknya masih inilah. Walaupun vokalis juga nggak kayak dulu gitu kan. Tapi udah. Nah setelah nge-jam, udah nih ngobrol nih di luar studio nih. Nah akhirnya ini yang basis ini tiba-tiba sama yang lain nodong gue nih. Ini terus gimana nih man katanya? Gimana apanya gue bilang nih? Kelanjutannya gimana nih katanya? Karena lu yang di industri paling aktif masih lu. Iya, mungkin karena dipikir gue masih aktif di sini. Dia nanya gimana, gue bilang. Gue pikir, nah kata lu cuma ngejam-ngejam doang. Ya enggak kan, cuman kan sayang aja nih kalau nggak kita nggak apalah gitu loh. Akhirnya oke lah. Gue nangkep pemikiran dia nih. Gue bilang ya udah gue jelasin dulu gue bilang. Ini sekarang eranya digital gue bilang. Dulu itu kan kita nggak ada digital. Iya. Masih analog gitu. Nah sekarang eranya digital. Kalaupun kita mau reunian, atau mau bikin lagi, nggak masalah gue bilang. Tapi jangan lagu baru dulu gue bilang. Nah lagu doping ini dulu pernah hit gue bilang. Ya udah. Sekarang kalau mau remaster, taruhlah remaster ya.
Atau enggak lah, kita mau keluarin lagi. Tapi kan itu nggak bisa. Itu walaupun pitanya ada, nggak mungkin kita ini lagi. Kan karena audionya udah beda. Kalau mau remaster lagi, bikin ulang. Ya. Tapi dengan tidak merubah bagan, tapi merubah soundnya aja. Iya, soundnya modern lah. Modern. Tapi nanti ntar udah bikin dulu 2 atau 3 lagu dulu, ya pilih. Nanti gua coba bantu masukin publishing. Kalau dulu kan nggak ada publishing kan. Handy dong. Iya, itu gue masukin ke situ. Emang gue rencana ke situ, masukin publishing lah. Atau sebenarnya gue belum masukin cuma publishing doang ke sana tuh, ke Handy itu, ke AP. Nah, ntar keluarnya YouTube sendiri aja, bikin YouTube garuk. Akhirnya cobalah sekarang, kan dulu nggak ada namanya Instagram. Udah bikin dulu nih, garuk, bikin Instagram, Facebook kayak apa gitu. Udah bikin. Nah baru gue take drum tuh 3 lagu. Baru take bass, terus mau take gitar. Akhirnya COVID again. Ada lagi. Iya, akhirnya berhentilah situ. Ini gimana ya? Ya udah, mau gimana lagi? Lu nggak bisa kemana-mana lo. Gue bilang mau ngerjain gimana? Akhirnya udahlah. Ya udah kita hold dulu nih ya. Gue bilang nggak bisa ngapa-ngapain semua. Gue bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bilang. Ya udah, nanti lihat sikon aja. Udahlah, lihat sikon. Nah, akhirnya kan di masa pandemi itu kan ada rame ngejam online kan tuh ya. Gue liatin, wah boleh juga nih. Gue ajakin mereka, mau nggak lo ngejam online di rumah masing-masing? Mau. Iya, gue bilang, oh boleh tuh. Ya ntar gue ngedit dah, gue editin aja, gue satu-satuin gitu. Gue udah bikin lah gitu. Tapi ternyata banyak yang gini. Lumayan, itu lumayan juga. Nah akhirnya pas udah ada kali 6 bulan gitu kan, udah mulai agak renggang nih. Nah si basis ini bawa keluar lagi nih gitu kan. Ini gimana nih nafsnya begini-gini. Dia ngomong di grup lah. Nah akhirnya gue bilang, ya gimana gue belum bisa ngapa-ngapain gue bilang. Gue juga bilang sama mereka waktu pertama awal juga gue bilang, gue nggak bisa support semua nih gue bilang. Karena lu tahu kan keadaan gue di Ungu juga udah bukannya gue ada cuman jarang-jarang lah gue pendapatan gue. Jadi kalau lo mau nggak patungan gue bilang bikin master. Iya fair dong. Iya kan. Ya udah nggak masalah. Nah ini dia ngomong lah, gue bilang ini belum bisa ngapa-ngapain. Dia ngomong macam-macam gini. Akhirnya ya udahlah terjadi lagi konflik lagi kan sama dia lagi. Again lagi kan. Gue udah malas banget kan. Waduh, gue bilang ngehe nih, gue bilang udah ketemu lagi, masih ke situ-situ lah. Jadi nggak ikut lagi. Akhirnya gue bilang sama yang berdua kan. Akhirnya berdua japri kan. Gimana nih man ini? Gue malas deh. Kalau lo mau terusin aja deh sana deh. Gue nggak ikutan dah. Gue gituin aja. Okay. Aku juga nggak mau deh. Ya udah gimana nih gue bilang. Ya kalau kita mau jalan bertiga lagi, ayo gue bilang. Nah dulu itu kan yang bikin lagu di Garuk itu di album pertama itu vokalis gue semuanya. Ya udah gue bilang yang punya lagu lo ini terserah lo lah. Gue bilang kalau kita mau jalan bertiga, tapi gue kalau masih kayak gitu, gue nggak mau lah gue bilang. Ya udah ada kita bertiga. Nah bertiga itu ya gue belum mau nawarin ke AP dulu. Gitu. Jadi nih. Usaha dulu. Jadi ya baru tahun kemarin kan, waktu ketemu sama Hendy ngobrol, terus Hendy nanya kan gue, Garuk masih ada Be? Masih udah, lo mau? Mau lo Be lo? Serius lo? Gue bilang, iya. Ya udah gue bilang. Alhamdulillah. Akhirnya gue bilang anak-anak yang 2 itu. Setelah omong lo ya? Hah? Setelah omong lo keluar ya? Iya itu. Iya, abis omong ya? Oh iya. Kayak kaget gue, Garuk yang dulu nih. Gue begitu. Iya, akhirnya gue komitmen sama Hendy lah kan, gue ketemuin sama mereka kan. Nah akhirnya komitmen, akhirnya gue mau recycle 7 lagu dari album pertama sama album kedua. Dan perjanjian 3 lagu baru. Oke. Nah yang udah keluar, yang single pertama itu album pertama, yang kedua ambil di album kedua, next yang ketiga lagi proses lagu baru. Oh, oke. Nanti yang lo mau keluarin di sini apa? Apanya teh? Ini di video klip kan ada nih, di sini di gua nih. Akan gue tayangin. Mau lagu yang mana? Doping juga boleh. Doping ya. Jadi kalian yang rock
dulu seneng sama Garuk, ini udah keluar nih. Gua kasih video klipnya di sini, ada linknya di caption gua. Lagunya judulnya Doping. Dulu sempat ngetop Doping kan? Iya. Sempat booming kan waktu itu. Cuman ini aransemen baru berarti. Iya, enggak aransemen. Remix tapi kan? Remix Semua main lagi baru dari awal. Iya, dia baru. Iya, jadi ini Tapi nggak remake merubah bagan. ya bagannya tetap sama tapi dengan sound yang baru nih di sini. Nanti lihat ada di sini. Gokil men, gua nggak tahu lu Garuk, Pak. Iya karena lu juga. Tapi dulu itu lu sempat dengar? Iyalah, tahu lah. Si itu juga di podcast gue liat nggak Indra? Dulu ada zamannya ada ini, ada Garuk, ada ini kan dia juga bilang kan dulu zaman dulu. Gini, menurut gue Garuk itu kayaknya kalau anak band kayaknya tahu deh. Ya kita kan dulu anak Iya, band. era 90-an pasti. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada yang lagi top, terus seangkatan sama kita tuh kita tahu. Karena kita menjadi acuan, kok dia bisa ya, kok kita belum berrekaman Makanya gitu. si siapa yang tadi tuh Irma Jun tuh? Irma Jun. Dia aja kan dia ngeh juga Dia kan. ngeh, Yang Garuk. belakangnya X ya gitu. Iya, Iya kan. Wah ini sih, jadi makanya gue tahu sekarang. Oh berarti waktu lu masuk ke Ungu, lu mah udah punya nama dulu sebenarnya. Ya mungkin lah. Ya kan? Maksudnya di kalangan musisi udah pada tahu lu. Iya. Iya kan? Ya kan dulu zaman gue itu eranya Yukem, Gerbi, Sket, Skate, ya kan? gitu. Iya. Voodoo. Iya. Iya Voodoo juga segitu. Iya. Tahun-tahun segitu gue di kampus tuh, udah di kampus tuh Voodoo. Iya. Wah gokil men. Ya berarti Bapak ini ternyata kalau lu lihat ada lagu-lagu Melayu, ada Melayu dikit di Ungu. Terus ada dangdut-dangdut kemarin lu lihat koplo-koplo. Dulunya rocker. Makanya kalau di Ungu itu kalau dangdut ada lagu kan dulu ada pernah lagu Hampa tuh. Hampa. Dan Ini ke gue tuh. Jadi ada bagian dangdut itu dioper ke gue. lu yang ini. Coba nih gendangnya, coba lu cari semua gendangnya, main suling, gue cari main gendangnya. Main sulingnya sama penyanyi juga. Penyanyi lu menurut lu gimana nih? Siapa nih? Tapi gue bilang yang benar-benar klasik nih gue bilang dangdut ini. Akhirnya ketemu lagi akhirnya gue bilang coba Isdalia gue bilang. Iya. Akhirnya dia itu. Luar biasa. Sama ini nanti nih setelah lebaran ya. Gue kasih bocoran aja nih. Ini ada sesuatu juga yang baru ini. Apa nih man? Tunggu. Ungu nih ya, dari Ungu. Setelah kan yang sekarang kan religi kan menjelang puasa nih. Tapi habis lebaran tuh ada yang single popnya. Single popnya apa nih? Itu nuansa dangdut juga. Lu keluarin dangdut lagi? Iya, Ungu. Ungu nih ngeluarin lagi. Ini orang gila nih emang. Lu tahu nggak? Ungu itu grup rock tadinya. Serius? Gue tahu dia pop rock loh. Iya kan? Iya. Gokil Pak. Lu bisa ke Melayu, bisa ke dangdut, bisa ke ini. Ya karena ya itu dia. Makanya kalau di Ungu itu kan kita berkarya itu kan ngalir aja sih. Kita nggak harus mikir harus genre ini. Betul. Makanya kayak dari album pertama mungkin sampai Beda-beda terakhir. ya? Beda-beda, satu album itu beda-beda isinya. Ada yang jazz, ada yang pop banget, ada yang ngerok gitu kan, ada yang Melayu gitu. Beda-beda lah gitu. Gokil. Orlam berarti lu Orlam. Men, tapi thank you men. Waktu lu. Di sini ada yang DM request ke gue untuk Ungu. Ada Om Roman di sini. Yang nanti yang lain kita lihat waktunya ya. Om Roman alhamdulillah bisa dapet nih. Thank you loh Om Roman. Sama-sama. Dan seneng Om banget Roman, gue dia ajak sini. Waduh, gue juga seneng dong men. Ada video klipnya Garuk. Nah kalau pengen tahu kayak apa sebelum ada di Ungu. Nah inilah. Om Roman itu kayak gini nih. Musiknya dia. Dia tuh jadi kayak apa ya? Di Garuk tuh kayak rock and roll sih sebenarnya. Rock and roll ya. Rock and roll ya dulu ya. Kayak iya rock and roll sih, bukan nggak rock hard rock sih, rock and roll ya. Iya, rock and roll ya. Nanti gue kasih di sini. Thank you banget Om Roman. Sama-sama. Gue nunggu nih ada berita juga nanti nih. Ungu ngeluarin religi seperti biasa. Dan lu harus tahu tebak religi ini ada keanehannya di mana. Oh iya. Yang sekarang udah keluar ini ya Yang itu. udah keluar belum? Udah siap belum yang pertama? Yang baru religi. Yang baru. Udah dua-duanya udah keluar. Udah, ini dua-duanya udah keluar. Ada kejanggalannya di mana lagu Ungu itu? Dulu yang pertama itu tanggal 1 Maret. Oke. Yang kedua ini tanggal 8. Ada kejanggalannya di mana?
Kalau bisa nebak tuh ya. Kalau bisa nebak, lu komen. Ya, lu komen ya. Itu juga, gue juga, nih gue pikir strategi marketing taunya enggak. Iya spontan itu. Spontan ya? Spontan aja. Oke. Terus sama nanti setelah lebaran ada dangdut. Om Roman, thank you banget. Sama-sama. Salam buat Ungu dan Garuk. Sama Insyaallah. juga keluarga. Thank you banget, Mamen. Sama-sama, Bro. Alhamdulillah. Buat yang dengerin sampai belakang, thank you, appreciate buat itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, follow Instagramnya Om Roman. Terus dengerin lagu-lagu yang gue kasih linknya di sini, kasih komen. Oke? Thank you. Bye.